Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Maulana Rusuli dengan NIM 20055551014. Jadi pada video kali ini di sini saya akan membahas tentang kursor khususnya pada MySQL. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi implementasi, marilah kita perkenalan dulu dengan namanya kursor. Jadi apa sih itu kursor? Jadi kursor itu adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Nah, kursor itu dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi dari query. Jadi pada dasarnya perintah select apapun itu juga merupakan sebuah kursor. Nah, di dalam tahapan kursor itu terdapat 4 tahap, yaitu ada declare, open, fetch, dan close. Untuk declare-nya, yaitu kursor itu perlu dideklarasikan karena sifat dari sebuah kursor itu menyerupai dari sebuah variabel. Karena nanti pada dasarnya kursor itu bakal dipanggil dalam kode program, sehingga kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu sebelum kita bisa panggil. Nah, lalu ada tahapan open, yaitu sebelum suatu kursor dapat digunakan atau dipanggil, kursor harus dibuka terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada fetch, yaitu tahapan dimana untuk mengambil data dari sebuah kursor lalu ditransferkan ke sebuah variabel penampung yang ada pada klausa into. Nah, nantinya kita akan mengambil data dari kursor dan menampungnya ke dalam variabel penampung. Nah, nanti kita bakal implementasiin secara langsung. Dan yang terakhir, sebuah kursor itu setidaknya harus di close karena sebelumnya sudah di open, jadi harus di close untuk menghapus kursor di dalam sebuah memori agar penggunaan memorinya juga bagus. Oke, jadi selanjutnya kira-kira sebelum kita ke implementasi, kira-kira tabel yang akan saya buat itu kira-kira seperti ini. Itu ada total ada 4 tabel, yaitu satu admin, transaksi, user, dan nantinya untuk menampung report dari transaksi kita bakal bikin tabel bernama report transaksi. Oke. Jadi mari kita langsung ke implementasinya. Oke, jadi di sini saya akan mengimplementasikan sebuah kursor langsung di dalam MySQL-nya. Jadi untuk itu kita langsung aja masuk ke dalam MySQL menggunakan command prompt atau cmd dengan username root, dan pastikan juga teman-teman sudah menghidupkan XMPP-nya untuk yang MySQL. Oke, sudah, kita bisa langsung masuk aja ke dalam MySQL-nya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah database dengan namanya Alakadar Store. Di sini Alakadar Store mempunyai sebuah tabel, yaitu 3 tabel, admin, transaksi, dan user. Jadi kita membutuhkan satu buah tabel lagi untuk memenuhi report transaksi tersebut. Oke, jadi kita untuk menampung report transaksinya kita gunakan tabel baru, kita buat create tabel dengan namanya report transaksi. Oke, kita kasih ID dengan dia primary. Oke, auto increment. Lalu ada proses untuk menampung proses-proses yang terjadi di dalam sebuah database, sebuah dari tabel transaksi itu sendiri. Oke, jadi karena ini untuk ini kita gunakan varchar kira-kira 250 untuk menampung proses-proses yang terjadi. Lalu ada total saldonya dengan tipe data int, dan yang terakhir itu ada tanggal reportnya.
untuk menampung tanggal report berapa itu dibuat. Nanti karena kita kan di kursor kita menggunakan sebuah prosedur, jadi kapanpun prosedur itu dijalankan maka tanggal report itu pun yang bakal diisi. Oke. Ternyata ada yang salah. Primary key. Oh iya, ternyata sini salah di ininya. Kita lupa untuk memberikan ini teman-teman, int. Lalu prosesnya oke, selesai. Ada tabelnya. Sekarang ada report transaksi. Kita coba deskripsi transaksinya. Oke, sudah ada. Oke, jadi karena tabelnya sudah ada, kita bisa membuat sebuah prosedurnya. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu kita mengubah delimiternya dari yang awalnya titik koma menjadi ini. Jadi gunanya di sini untuk menggantikan titik koma. Nanti karena kita pakai titik koma itu di dalam sebuah prosedur, jadi kita harus mengganti itu dengan simbol-simbol yang lainnya. Oke. Jadi untuk membuat store prosedur kita lakukan dengan membuat sebuah nama. Create prosedur buat report. Kita bikin. Yang pertama kita declarekan terlebih dahulu sebuah variabel untuk penanda jika sebuah kursor itu sudah sampai kolom akhirnya. Oke, di sini kita deklarasikan namanya beres dengan tipe datanya int dan nilai defaultnya itu 0. Oke, karena nantinya ini berguna untuk sebuah penanda. Jadi jika beresnya 0 berarti artinya kita anggap itu sebuah false. Oke. Lalu kita declarekan sebuah variabel yang nantinya untuk menampung sebuah data-data yang ada pada kursor. Jadi di sini kita bisa kasih id admin dengan defaultnya itu adalah 0. Ya, jangan lupa untuk memberikan tipe datanya. Lalu kita declare lagi tid ya, declare tid user dan tipe datanya int, default juga 0. Lalu kita declarekan lagi saldo terkirim dengan defaultnya juga 0. Oke, kita declarekan lagi untuk menampung dari total saldo ya. Defaultnya kita kasih 0 aja karena nantinya total saldo terkirim ini akan digunakan untuk menjumlahkan total saldo yang akan terkirim atau yang sudah terkirim maksudnya. Oke. Lalu yang terakhir kita deklarasikan sebuah variabel bernama proses untuk menampung proses-proses yang terjadi di dalam transaksi. Oke, dengan tipenya varchar karena dia berupa teks nantinya. Varcharnya ini bernilai 250 dengan nilai defaultnya itu 0. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah kursornya. Kita beri nama transaksi
kursor for. Nah, jadi di sini kita lakukan query select untuk mengambil data-data yang ada pada tabel yang akan kita pilih. Nah, tabel yang akan kita pilih yaitu tabel transaksi. Oke, jadi langsung aja mau data apa saja yang kita ambil, yaitu ID admin, ID user, dan saldo terkirim dari tabel transaksi. Oke. Nah, lalu kita lakukan declare untuk continue handlernya. Jadi di sini gunanya untuk memastikan bahwa kursornya ketika sudah di fetch status menerus hingga sampai akhirnya di dalam akhir dari sebuah baris, maka beres akan diset menjadi bernilai 1 atau bernilai true. Oke, jadi langsung aja. Sintaksnya adalah seperti berikut. Jadi sampai kursornya itu tidak menemukan data lagi di dalam tabel, kita bakal set beres menjadi 1. Oke. Lalu pada tahap kursor, kita ingatlah kembali di sini ada yang namanya open. Setelah declare kita lakukan open. Oke, kita lakukan open. Sintaksnya seperti berikut. Oke, seperti ini sudah menjadi open. Lalu untuk menjalankan sebuah kursornya, kita lakukan sebuah looping. Kita buat looping namanya loop transaksi. Lalu kita fetch kursor transaksi tersebut ke dalam sebuah variabel tampungan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini 4 ini adalah variabel tampungannya. Tapi kita hanya pakai ini dulu, 3 ini dulu dari ini. Oke. Oke, kita sudah lakukan fetch. Oke, jadi selanjutnya kita lakukan pengecekan kondisi. Ketika beres itu sama dengan 1, maka kita akan keluar dari looping tersebut. Transaksi. Oke, jangan sampai salah. Karena kalau salah kita bakal mengulang kembali dari awal. Kita tutup if. Lalu setelah if berakhir, kita lakukan set dari total saldo terkirim. Jadi isinya adalah total saldo kirim ditambah dari variabel tampung dari saldo terkirim. Oke. Lalu kita lakukan set prosesnya sekarang, yaitu kita lakukan concat karena ini adalah berupa string. Jadi kita lakukan concat dengan variabel awal proses. Lalu selanjutnya ada karakter ini untuk membedakan dari tiap-tiap proses yang terjadi. Lalu kita kasih kata-kata, misalnya seperti ini, dari admin ID ke, lalu di sini kita masukkan variabel tampungan ID adminnya, ke user ID ke, nah sini kita kasih ID usernya.
Oke, sudah beres. Karena sudah beres, kita lakukan end loop. End loop dari loop transaksinya. Oke, karena sini sudah terbuat loopingnya, maka kita lakukan close karena sudah tidak terpakai lagi kursornya. Oke, kita sudah membuat ini, lalu kita lakukan reporting. Untuk melakukan reporting, kita harus memasukkan datanya itu ke dalam sebuah tabel. Nah, tabelnya tadi kita sudah buat, itu tabel ini ya, report transaksi. Kita bisa langsung insert aja ke sana, insert into report transaksi dengan valuesnya, yaitu pertama karena ini sini ID dan dia auto increment, maka kita bisa isikan null, lalu proses, lalu total saldo, lalu current date dari proses yang terjadi. Tuh. Oke, kita bisa lakukan ini dan kita tutup dengan end dan delimiter yang sudah kita set sebelumnya. Dan ya, ternyata ada salah. Oh iya, di sini kita lupa untuk memasukkan sebuah int atau tipe data dari variabelnya. Oke, jadi kita ulang prosesnya dari awal lagi. Oke, teman-teman, mungkin bisa nanti dicepatkan. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita sudah membenarkan tadi sebelumnya yang salah, dan sini sudah kembali oke. Kita jalankan kembali, dan sekarang kita jangan lupa untuk mengganti sebuah delimiternya kembali menjadi delimiter, menjadi titik koma. Oke, kita coba select all. Oke, di sini dari tabel report transaksi belum ada. Nah, kita coba panggil sebuah prosedur yang sudah kita buat, yaitu namanya buat report. Oke, sini berhasil ya teman-teman. Jadi kita coba select all untuk melihat data-datanya, dan ya, sini sudah ada. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah kursor, teman-teman. Oh ya, di sini sebenarnya ada salah ya. Sini saya ada total saldo terkirim, namun di sini saya tulis total saldo aja. Oke. Jadi untuk itu kita coba buat ulang lagi agar biar pasti. Oke, jangan lupa untuk mengganti delimiternya ketika ingin membuat sebuah prosedur. Nah, kita ulang lagi dari awal. Namun di sini kita kasih nama misalnya 1 agar berbeda.
Oke. Oke, selesai. Kita coba call kembali prosedur yang sudah kita buat ulang. Ups ya, jangan lupa delimiternya tadi kita lupa kembalikan lagi. Oke, sini tadi sudah tercall ya. Kita coba select all from report transaksi. Nah, di sini udah terisi ya teman-teman. Kita coba lihat dengan tampilan seperti ini. Oke. Dengan ID-nya 2, ini row-nya, row ke-1 karena tadi kita terdapat salah dan kita benarkan langsung untuk total saldonya. Nah, setelah kita benarkan, sekarang menjadi seperti ini. Kita sudah terlihat total saldo yang ada dari tabel transaksi itu. Dan juga sudah terlihat tanggal reporting yang kita lakukan, teman-teman. Sini hasilnya bakal sama aja sih dari atas prosesnya, karena belum ada tambahan dari tabel transaksi itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi dari kursor pada PHP MySQL. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan stay tune untuk video berikutnya.